Mas Agus, kalau Anda melihat Mas dari analisa kebijakan publik Mas, seberapa sih Mas persentase kemungkinan barang-barang ini semua goal gitu secara optimal, maksimal, janji manis, visi misi ini begitu loh, nanti dijalankan oleh mereka yang akan menang dalam kontestasi pilkada ini? Gini, janji politik itu kan tidak wajib dilaksanakan, tetapi secara sosial harus dilaksanakan. Nah, sekarang yang penting dia bisa sukses kalau ada pengawasan dan penegakan hukum. Itu saja. Masyarakat tuh ikut saja kok. Apalagi kalau kita bahas masalah menengah ke bawah. Kemiskinan kota kita di DKJ meningkat ketika ojol itu didiamkan oleh pemerintah. Padahal itu kan bukan lapangan pekerjaan. Itu adalah proses pemiskinan kota dan sekarang terjadi. Dan ini harus dipikirkan kalau tadi kita bicara pemiskinan kota. Jadi sekali lagi, ini semua bisa sukses pasti ketika pengawasan, data sebelumnya. Data kemiskinan harus jelas. Ini baik undang-undang ada di Bappenas, sudah satu data Indonesia, tapi tidak muncul-muncul sampai hari ini. Lalu yang dipakai datanya Kemensos. Oke saja, yang penting data itu harus akurat, kemudian juga tadi pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa tiga itu mustahil pergerakan atau program untuk masyarakat menengah bawah itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, tadi dikatakan penegakan hukum ini paling penting. Masyarakat sebenarnya ngikut aja kok. Nantinya arahannya atau aturannya akan seperti apa. Nah, dari sisi Pramono Rano nanti akan ada fokus nggak mungkin kalau tidak kebijakan ini dilakukan oleh masyarakat, sanksi tegas begitu? Tentu, atau memang hanya kebijakan ya sekedar kebijakan, aturan untuk dilanggar nantinya? Seperti apa contohnya? Aturan yang mana maksudnya? Banyak. Ya pastinya gini kan, kita juga melihat ya bagaimana beberapa tahun terakhir, ini termasuk kritik juga buat PJ Gubernur Heru ya, banyak sekali aparat-aparat atau personel-personel di bawah kepemimpinan beliau yang tidak bekerja secara maksimal. Nggak usah soal penegakan hukum aja lah, nggak usah soal Satpol PP-nya ya kan. Penegakan yang tapi juga harus juga pendekatannya manusiawi. Ini juga harus diingat. Ini seperti humanis ya. Nggak bisa juga penegakan yang sifatnya betul-betul saklek ya kan. Orang betul-betul dikejar-kejar di jalan, berjualan di kaki lima, kemudian dikejar di jalan tanpa memberi. Kan, Bang Ciko? Penting, tapi sebelum melakukan itu tentunya kan kita sebagai pemerintah harus mengayomi, artinya apa? Memberikan ruang dong. Memberikan ruang dulu. Artinya memang kenyataannya ada pedagang-pedagang itu. Ruang itu harus diberikan. Itu kenapa kita ingin menggiatkan namanya Balai Rakyat. Kita menggiatkan RPTRA, kita menggiatkan pusat-pusat olahraga. Kita bicara pusat olahraga itu kan kita nggak bicara soal orang main basket atau main futsal saja di situ. Kita bicara terkait dengan pedagang-pedagang yang bisa berjualan di sekeliling itu. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus disiapkan oleh pemerintah sebelum kemudian melakukan penegakan hukum di mana tempat-tempat mereka melakukan yang bandel-bandel itu ya, yang berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, terkait dengan CCTV ya, ini saya pengen kembali ke soal CCTV. CCTV itu sangat penting dan saya rasa akan sangat disepakati oleh ibu-ibu di seluruh daerah di Jakarta. Kita bicara soal keamanan, kita bicara soal kenyamanan, Pak. Itu salah satunya. Itu salah satu instrumen yang bisa menunjang itu. Anak-anak sekarang banyak diculik, ya kan? Perempuan-perempuan banyak dilecehkan. Dan penggunaan CCTV tidak berhenti di situ. Apa keuntungannya bagi ekonomi? Kita bisa melakukan riset di mana daerah-daerah yang memang padat, ya kan? Jadi kita bisa membangun sentra-sentra perdagangan di dekat-dekat tempat yang memang kita lihat dengan data asal kebijakan itu sustain, Bang Ciko. Harus sustain. Jangan cuma 3 bulan, 4 bulan, habis itu rusak tuh CCTV. Nah, untuk tahu sustain, caranya gimana? Lu mesti milih Pramrano. Ntar kita lihat sustainnya. Bang Lino. Ya, jadi mungkin menambahkan lagi sedikit tadi apa yang telah disampaikan. Jadi untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, kami ini mengedepankan dua hal kata kuncinya, transformasi birokrasi dan juga dialog dengan masyarakat. Sehingga program yang tadi disampaikan di awal terkait dengan dana 200 juta untuk RW, ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tapi pertanggungjawabannya berat itu. Memang, tapi sekali lagi, kami merasa program ini akan jalan karena ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Jadi sense of belonging dari masyarakat itu juga akan tinggi. Otomatis pengawasannya pun juga akan berjalan dengan melakukan yang tadi social control. Yakin dan juga pemberian umpan ini tidak akan sia-sia? Insya Allah tidak akan sia-sia. Karena sudah pernah dilakukan di Kota Bandung dan berjalan dengan sukses. Pilih pimpinan yang mempunyai rekam jejak yang baik dan memang sudah berpengalaman mengelola wilayah. Mungkin itu. Dana dan penegakan hukum ini mau dimergerkan hari ini ya.
Kalau dana, mari kita hitung. Ribuan RT, ribuan RW. Kalikan 200 tadi. Overall, anggaran itu mau ke situ aja. Mau makan apa lagi? Ya. Infrastruktur, ekonomi, sebagaimana Bang Ciko tadi pengamanan. Nah, penegakan hukum ini Dharma Kun memang alat penegak hukum. Dan satu lagi, ahli digital. Bayi ajaib ini sebenarnya. Kalau mau dilihat konten CV mereka berdua, merangkak dari rakyat bawah semua di DKI dengan satu catatan. Tadi masukan dari rekan-rekan, ini penyalahgunaan kekuasaan. Tolong, jangan-jangan saya sendiri yang tahu itu. Fungsi Pol PP itu bukan untuk menertibkan segala macam itu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, selain ilahi atau alat keamanan lain, TNI Polri, ini yang menjaga kita. Dan ini yang menghasilkan duit. Undang-Undang 23 2014, dia memang aparatur murni. Tidak ada di luar PNS. Dan dia dididik bagaimana menegakkan perda. Intinya, saking banyaknya di negeri ini perda yang tumpang tindih. Ini salah satu misi kita. Di samping desentralisasi, otonomi daerah, dan tentu welfare. Jadi nggak mau ngasih umpan begitu saja ke masyarakat? Jangan kasih ikan lah. Pancing itu. Meskipun ada loh masyarakat yang butuh ikan itu. Sailor bisa mencari itu. Atau nelayan. Kita olah itu, kita membeli. Dan inilah salah satu misi yang kita harapkan sustainable ini dan masyarakat itu di Jakarta. Jakartaku aman, masyarakatku nyaman, apalagi keluarga. Tagline-nya masuk juga itu ya kan. Terima kasih lah kalau kayak gitu Bapak-bapak sudah Terima kasih memaparkan banyak ya. Bapak. Kita tunggu janji manisnya benar-benar direalisasikan ya. Terima kasih banyak. Mas Agus, terima kasih Mas Agus, waktunya Mas Agus. Makasih buat Ciko, jangan galak-galak dong. Jangan galak-galak. Untung Ciko Hakim tidak berdiri ya saat ini ya. Lebih santai ini bagi. Terima kasih Bapak-bapak. Kita tutup diskusi kita.